warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aan Raihan Mufti Hamdani dengan NPM 2024 14500 Saya dari kelas Ekonomi RH. Di sini, saya dan teman saya dari kelompok 10 akan membahas tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Kira-kira apa aja ya yang akan kita bahas kali ini? Apa ada yang tahu? Jadi, yang akan kita bahas kali ini itu ada tiga. Yang pertama, pengertian dan tujuan etika. Yang kedua, peran etika dalam bisnis. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Ingin tahu penjelasannya? Tonton terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahreji dengan NPM 2024 14500 413. Saya dari kelas Ekonomi RH akan menjelaskan tentang peran etika dalam bisnis. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya etika. Etika itu ada banyak contohnya. Misal, etika dalam belajar, etika dalam berkendara, etika ketika berbicara dengan orang lain, dan semacamnya. Tapi, kira-kira kita tahu nggak ya etika itu artinya apa? Nah, jadi etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga dapat diartikan sebagai aturan, norma, atau prosedur yang digunakan sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau watak. Etika ini sangat-sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, karena dapat menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang udah pada tahu kan pengertian etika itu apa? Terus, etika ini punya tujuannya nggak sih? Oh, jelas punya dong. Sini biar saya sebutin. Jadi, etika ini tuh memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Menciptakan pribadi yang lebih baik. 2. Mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih tertib, harmonis, dan damai. 3. Menjadikan manusia lebih bertanggung jawab dan responsif. 4. Menjamin terwujudnya martabat pribadi seseorang. 5. Memotivasi manusia untuk bersikap baik dan bijak. 6. Menjaga hubungan agar selalu harmonis antar manusia. 7. Membantu manusia memahami dan menerima perbedaan bangsa lain. 8. Menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik. Etika dalam bisnis memiliki peran penting dalam berbagai hal. Di antaranya, 1. Membangun reputasi. Perilaku etis yang konsisten dapat membantu perusahaan mendapatkan reputasi yang baik dan dapat diandalkan. Reputasi yang baik dapat menarik pelanggan, mitra bisnis, dan meningkatkan loyalitas merek. 2. Menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih percaya dan puas dengan produk atau layanan yang diberikan jika perusahaan beroperasi dengan integritas dan bertanggung jawab. 3. Menjaga hubungan dengan mitra bisnis. Etika bisnis yang baik melibatkan hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pemasok. 4. Menarik dan mempertahankan bakat terbaik.
individu yang berkualitas dan berbakat cenderung mencari perusahaan yang memiliki nilai-nilai etis yang sejalan dengan mereka. 5. Menjamin keberlanjutan bisnis. Penerapan etika bisnis yang baik dapat menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis memiliki beberapa hal. 1. Prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jika terdapat seorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen. 2. Prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Sebagai contoh, dia paham mengenai bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya dan mengetahui aturan apa saja di dalam bidang pekerjaannya. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi otonomi akan sadar tentang risiko dan akibat yang akan muncul terhadap dirinya dan orang lain yang sebagai pelaku bisnis. Pada umumnya, seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih menyukai diberi kebebasan dan kewenangan untuk melakukan hal yang dianggapnya baik. Yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Pelaku bisnis
harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait sama-sama mendapatkan keuntungan. Sama seperti halnya prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Misalnya saja nih, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen, serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberi keuntungan harus dipegang erat. Yang keempat, prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan juga dengan kriteria rasional. Selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Dan yang terakhir atau yang kelima, prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lainnya, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari perilaku pebisnis di luar dan di dalam perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harap dimaklumi karena kami cuma lelaki biasa, tempatnya banyak salah. Ya soalnya kan yang gak pernah salah mah cewek. Ada pepatah yang berbunyi, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, berhubung kalian gak kemana-mana, dan saya yakin juga hampir 80% orang yang nonton video ini itu ada di kamarnya, lagi di rumah lah intinya. Jadi ya saya berharap kalian gak usah nanya lah ya, karena kalian juga gak akan nyasar. Gak mungkin juga kalian nyasar di rumah sendiri kan. Oke, sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya membacakan satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, cakep. Pulangnya ketemu siapa? Ketemu si Wawa, cakep. Demikian presentasi dari kelompok kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Jika ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih ada beberapa materi yang kalian kurang mengerti, bisa tanyakan kepada kami. Baik, kami dari kelompok 10 izin menutup presentasi untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.